Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Pamulang, kami di sini akan menjelaskan tentang siklus pengeluaran aktiva tidak berwujud, di mana untuk memenuhi tugas mata kuliah kami yaitu pengantar auditing 2 dan kami dari kelompok 4 dan saya sendiri Nurul Fajriyah serta teman-teman saya yaitu Muhammad Soim, Muhammad Raihan, Muhammad Giri, dan Nandang Ridwan. Baik, materi yang pertama yang akan saya sampaikan yaitu apa itu aktiva tidak berwujud. Aktiva tidak berwujud yaitu aktiva yang memiliki keistimewaan pada produknya, lokasinya, serta prosesnya. Keistimewaan yang bersifat eksklusif ini diciptakan atau diperoleh dari pemerintah itu sendiri atau bahkan diciptakan dari pemiliknya. Aktiva tidak berwujud ini dapat digolongkan menjadi dua golongan, yang pertama, aktiva tidak berwujud yang ekstensinya dibatasi oleh hukum, peraturan, perjanjian, atau dari sifat aktiva tidak berwujud itu sendiri. Aktiva tidak berwujud yang ekstensiasinya tidak terbatas, yang pada saat perolehannya tidak menunjukkan adanya keterbatasan dari ekstensiasinya itu sendiri. Adapun penyajian akuntansi yang dapat diterima oleh umum yaitu yang di dalam penyajian aktiva tidak berwujud di dalam bentuk neraca. Yang pertama yaitu aktiva tidak berwujud yang penyajiannya itu disajikan di dalam bentuk terpisah dari dalam neraca. Yang kedua yaitu jika aktiva tidak berwujud ini memiliki umur ekonomis yang terbatas, maka aktiva tidak berwujud ini yang mempunyai umur ekonomis yang tidak terbatas, mereka harus saling dipisahkan. Nah, yang ketiga yaitu dasar penilaian aktiva tidak berwujud ini harus dengan menggunakan metode amortisasi yang harus dijelaskan dalam laporan keuangan. Sekian materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, maka materi yang selanjutnya yang akan disampaikan yaitu oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giri. Di sini saya ingin melanjutkan penjelasan yang sebelumnya dijelaskan oleh teman saya Nurul tentang apa sih tujuan pengujian substantif aktiva tidak berwujud. Langsung saja yang pertama yaitu untuk memperoleh keyakinan laporan keuangan yang berkaitan dengan aktiva tidak berwujud. Yang kedua, untuk membuktikan keberadaan dan keterjadian transaksi yang berkaitan dengan aktiva tidak berwujud di neraca. Yang ketiga ada membuktikan kepemilikan atas aktiva tidak berwujud tersebut terhadap klien. Yang keempat ada membuktikan kewajaran tentang penilaian aktiva tidak berwujud di neraca. Yang terakhir ada membuktikan kewajaran tentang penyajian dan pengungkapan aktiva tidak berwujud di neraca. Sekian yang dapat saya paparkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandang Ridwan Setiawan. Saya dari ruangan 458. Saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya disampaikan oleh teman saya, yaitu tentang tujuan pengujian substantif terhadap aktiva tidak berwujud. Dan saya akan melanjutkan menjelaskan tentang program pengujian substantif terhadap aktiva tetap tidak berwujud. Prosedur awal audit yaitu sebelum membuktikan apakah saldo aktiva tidak berwujud tersebut dicantumkan oleh klien dalam neracanya sesuai dengan aktiva tidak berwujud yang benar-benar pada tanggal neraca, auditor harus melakukan rekonsiliasi antara informasi aktiva tidak berwujud yang dicantumkan di neraca dengan catatan akuntansi yang mendukungnya. Oleh karena itu, auditor harus melakukan 5 prosedur audit dalam melakukan rekonsiliasi informasi aktiva tidak berwujud di neraca yang bersangkutan. Yang pertama, usut saldo neraca. Usut saldo aktiva tetap tidak berwujud yang tercantum di neraca aktiva tidak berwujud. Yang kedua, hitung kembali saldo akun aktiva tetap tidak berwujud di dalam buku besar. Yang ketiga, lakukan review terhadap mutasi luar biasa dalam jumlah dan sumber posting dalam akun aktiva tidak berwujud dan akumulasi amortisasinya. Yang keempat,
usut saldo awal aktiva tetap tidak berwujud ke kertas kerja tahun lalu. Dan yang terakhir, usut postingan pendebitan dan pengkreditan akun aktiva tetap tidak berwujud ke dalam jurnal bersangkutan. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan penjelasan yang telah disampaikan oleh Saudara Nandang, yaitu prosedur analitik rasio formula. Yang pertama ada tingkat perputaran aktiva tidak berwujud, yang kedua ada rasio laba bersih dengan aktiva tidak berwujud, yang ketiga ada rasio aktiva tidak berwujud dengan total aktiva, hasil penjualan bersih bagi rata-rata saldo aktiva tidak berwujud, dan bagi total aktiva. Jadi berbagai rasio tersebut jika dihitung oleh auditor dan kemudian dibandingkan dengan angka harapan, artinya rasio yang sama dari data masa lalu, data industri, jumlah yang dianggarkan, atau data lain, akan dapat memberikan indikasi bagi auditor ke fokus mana perhatian auditor perlu diarahkan dalam pelaksanaan pengujian transaksi rinci dan saldo akun rinci. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan Fadilah. Di sini saya akan melanjutkan dari penjelasan teman saya yang mengenai aktiva tidak berwujud. Sekarang saya akan menjelaskan materi pengujian terhadap transaksi rincian. Pengujian terhadap transaksi rincian harus melakukan pemeriksa dokumen yang mendukung transaksi memperoleh aktiva tidak berwujud. Aktiva tidak berwujud diperoleh dengan cara membeli dari pihak lain atau menemukan dan mengembangkan sendiri aktiva tidak berwujud. Untuk aktiva tidak berwujud yang diperoleh dengan cara membeli, auditor dapat memeriksa register bukti kas keluar dan bukti kas keluar beserta dokumen pendukungnya untuk memperoleh keyakinan mengenai eksistensi aktiva tidak berwujud. Untuk aktiva tidak berwujud yang berasal dari penemuan dan pengembangan sendiri, auditor dapat memeriksa bukti memorial dan dokumen pendukungnya mengenai biaya sebagai kos tidak berwujud. Yang selanjutnya, pengujian terhadap akun rinci. Pengujian terhadap akun rinci ada beberapa tahap. Yang tahap pertama, pelajari notulen rapat direksi, perjanjian surat izin dari pemerintah, dan dokumen lainnya yang membuktikan eksistensi aktiva tidak berwujud. Tahap kedua, mintalah informasi dari klien atau sumber lain mengenai manfaat aktiva tidak berwujud bagi klien di masa yang akan datang. Tahap yang ketiga, lakukan inspeksi dan pemeriksaan terhadap surat perjanjian, surat izin dari pemerintah, dan dokumen yang menunjukkan hak pemilikan klien atas aktiva tidak berwujud. Tahap yang keempat, penyajian dan pengungkapan aktiva tidak berwujud di neraca. Tahap yang kelima, pemeriksaan klasifikasi aktiva tidak berwujud berdasarkan manfaat ekonomisnya. Dan yang terakhir, pemeriksa penjelasan yang bersangkutan dengan aktiva tidak berwujud. Cukup sekian dari penjelasan kami mengenai aktiva tidak berwujud. Jika ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.